Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-14 ini ya. Dan kita sudah membahas tentang huruf beserta alamat huruf. Dan terakhir kita kemarin saya janjikan untuk membincangkan mengenai i'rab nakiroh mausufah. Nah, itu nanti apa Ustadz maksud dari nakiroh mausufah itu? Nah, ini penting untuk kita ketahui karena nanti di dalam teks-teks pembelajaran Sakofa Islamiyah, baik itu nanti berupa kitab hadis, kitab fikih, kitab apapun lah, itu nanti pasti akan ditemukan istilah nakiroh mausufah. Yang mana nakiroh mausufah ini dipakai oleh para ulama ketika mendefinisikan sesuatu. Oke. Nah, perhatikan. Dikatakan di sini wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dikatakan harf adalah apa-apa yang tidak yasluh, yang tidak bisa masuk ma'ahu dengannya dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dalil di sini dimaksud oleh ulama-ulama nahwu itu bisa disebut sebagai namanya al-burhan. Bisa disebut sebagai namanya juga hujjah. Jadi dalil itu bisa dimaknai sebagai burhan, bisa dimaknai sebagai hujjah, bisa dimaknai sebagai alamat. Dalil di sini ada 3 makna. Pertama al-hujjah, hujjah. Yang kedua al-burhan. Yang ketiga adalah al-alamat. Ini semua maknanya sama. Kata-kata dalil itu adalah alamah. Dan kita di pertemuan perdana sudah pernah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah mendefinisikan apa itu alamat. Nah, oke. Sebelumnya juga kita sudah bilang apa itu alamat. Alamat itu yang jika dia ada maka berkonsekuensi kepada hukum. Jika tidak ada, maka dia tidak lantas berkonsekuensi kepada hukum. Karena dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Itu adalah alamat. Dan di dalam pembahasan alamat ini juga nanti bisa diterapkan di dalam seluruh pembahasan. Dalam bahasa Arabnya dia persis seperti apa namanya definisi syarat dalam usul fiqh. Mirip-mirip, tapi nggak mirip-mirip banget. Bacanya adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihi al adamu. Ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam. Nah, itu adalah definisi alamat yang dikemukakan oleh para ulama. Ma yalzamu min wujudihil wujud, ma yalzamu min wujudihi al wujud, wala yalzamu min adamihi al adam. Ini persis seperti pembahasan syarat dalam usul fiqh.
Tapi nanti ada perbedaan yang cukup mencolok antara syarat yang ada dalam usul fiqh sama alamat yang ada dalam sini. Nah, ini dikemukakan oleh Al-Usmuni dalam kitabnya Syarah Usmuni atas Alfiya Ibnu Malik. Disebutin ini apa namanya maknanya. Oke, ala kulihal itu tentang alamat. Taib. Karena kemarin sudah kita bahas tentang alamat dan saya sudah ulang lagi, maka kita lanjut ke sini lagi. Dikatakan di sini wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Pertanyaan kita. Al harfu di sini adalah sebagai mubtada. Ma di sini punya dua i'rab. Ma punya dua i'rab. Kita boleh mengi'rab dia sebagai isim mausul. Isim mausul. Yang kedua, kita mengi'rab dia sebagai nakiroh mausufah. Kalau kita bilang dia itu isim mausul, maka kita takwil dia sebagai alladzi. Al-harfu alladzi la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ini kalau kita i'rab dia sebagai isim mausul. Dan sah kita mengatakan bahwasanya dia itu adalah isim mausul. Silah mausulnya apa Ustadz? Silah mausulnya adalah yasluhu ma'ahu dalilul ismi la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan haknya ini merupakan a'id kepada alladzi. Ini kalau kita mengi'rab dia sebagai isim mausul. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu isim mausul? Cukup? Sudah tahu ya? Jadi isim mausul itu ada harf, ada isimnya mausulnya, ada jumlah silah, ada aidnya. Nah, di sini isim mausulnya adalah ma, jumlah mausulahnya adalah la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, aidnya adalah domir ha kembali kepada alladzi. Ini kalau kita i'rab sebagai isim mausul. Tapi di sini musonif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu tidak mengi'rabnya sebagai isim mausul. Melainkan apa? Melainkan nakiroh mausufah. Dikatakan di sini wama nakiratun mausufatun khobarul mubtada'i mabniun ala sukuni fi mahali rafin di annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun. Berarti ketika kita menerjemahkan dengan kata yang itu kurang apa yang gitu ya. Itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna alladzi, bisa bermakna sifat. Maka harus kita tentukan, kita mau mengirabnya dia sebagai isim mausul atau nakirah mausufah. Tapi kalau dalam terjemahannya sama, mereka artinya sama-sama apa-apa yang. Jadi al-harfu adalah apa-apa yang tidak menerima tanda-tanda dari isim, tidak menerima tanda-tanda dari fi'il. Taib. Ustadz, kalau dia nakirah mausufah, maka nakirah itu apa maknanya Ustadz? Nakirah itu para ulama katakan, yang dimaksud nakirah di sini adalah dia itu adalah kalimat. Kalimat. Ya lafaz gitu loh. Sedangkan mausufah artinya dia itu menjadi mausuf dari lafaz setelahnya. Kan misalnya Zaid. Zaid apa? Misalnya Zaidun mujtahidun. Mujtahid ini merupakan sifat dari si Zaid. Berarti Zaid itu adalah mausufnya, sedangkan mujtahidun adalah sifatnya. Sama. Ketika kita mengi'rab ma ini sebagai nakirah mausufah, maka ma ini berdiri sebagai mausufnya. Sifatnya apa Ustadz? Sifatnya adalah jumlah setelahnya. La yasluhu ma'ahu
dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi ma la yasluhu ini menjadi sifat. Menjadi sifat dari ma. Jadi kalau kita artikan cukup sama dengan kita mengartikan alladzi. Wal harfu adalah apa-apa yang ya tidak boleh bersamanya atau tidak ya yasluh di sini tuh bisa bermakna solahan, jadi ya boleh lah, oke. Tidak boleh bersamanya alamat isim atau alamat fi'li dan alamat fi'li. Nah, ini yang disebut sebagai nakiroh mausufah. Jadi la yasluhu apa namanya fi'lun la harfun nafin yasluhu fi'il ma'ahu zorof dalilu fa'il atas isim yasluhu wal jumlatu fi'il wal fa'il fi mahalli rof'in sifatun alal ma. Jadi dia sifatnya ma. Jadi dia hanya sebagai sifat saja. Nah ini adalah dua i'rab yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab berbahasa Arab. Ketika kita mengi'rab ma yang datang sebagai pembuat definisi atau sebagai takrif. Oke, sampai di sini coba ada diskusi nggak atau ada pertanyaan nggak silahkan. Terkait dengan nakiroh mausufah ini. Ustadz, kalau di catatan saya tuh nakiroh mausufah itu sima ini sebagai syai gitu. Syai Ya, dari betul. la yasluh. Betul, betul. Maknanya syai. Maknanya syai, betul. Syai itu adalah maknanya, Mbak. Tapi dia itu apa namanya juga nggak salah ketika kita bilang syai itu adalah kalimat gitu, nggak masalah. Boleh kok, boleh, boleh kita katakan dia itu syai. Boleh, boleh kita katakan syai. Ada lagi nggak dari Mbak Ulan? Ataupun dari, Berarti diartikannya tuh dan huruf sesuatu yang tidak betul, ada gitu kan. Berarti betul. Kalau ada kata-kata yang udah pasti betul. Tinggal kita nanti yang menentukan kita mau mengirab dia mausufah atau kita mau mengirab dia isi mausul. Nah, tergantung kita sebagai pembaca yang menentukan kita mau mengirab dia sebagai apa. Dan nggak boleh kita menyalahkan ini mausul. Nggak, ya bener juga dia mausul. Ada lagi nggak? Silakan. Dari Mbak Widya. Ustaz. Hmm, Ya, berarti al-harfu kan tadi mubtada, berarti maknya isim mausul. Silah berarti khobarnya eh, jumlah silah mausul gitu ya, Ustaz. jilah Mulai dari isi mausul dan silah mausulnya menjadi khobarnya. iya, Ah. ya. Kalau itu kita maknai sebagai isi mausul. Jadi si isi mausul, jumlah mausul, keduanya menjadi khobar bagi si harfun. Al-harfu. Iya, Mm-mm. baik. Oke. Kalau kita mengirab dia nakiroh mausufah, maka ma-nya itu menjadi khobarnya langsung. Khobar mubtada. Dan setelahnya menjadi sifat. Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi. Silakan. Dari Mbak Bu Endah, Mbak Wika, Mbak Wahidah, Mbak Anissa, tafadol kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Nggak ada berarti Ustaz. Sampai sini bisa insya Allah. Apa? Siapa tadi yang? berarti Ustadz itu kalau i'rabnya itu syai tadi sama Hmm. dengan eh, isim mausul. Hmm. Sebenarnya dua i'rab yang sama gitu kan, beriringan. Maksudnya kalaupun memilih salah satu ya maknanya sama gitu ya Ustadz. Iya, iya Atau berbeda. maknanya maknanya sama.
tetapi kedudukan i'rabnya berbeda. Yang satu menjadi mausufah dan harus ada mendatangkan sifatnya berarti. Ya. Yang satu lagi isim mausul berarti harus mendatangkan jumlah silahnya. Nah, dengan adanya perbedaan tadi itu hanya Nah, kedudukan saja atau emang hanya kedudukan saja. menjadi apa ya? Menjadi hukum tertentu gitu, Ustaz. Yang Nggak ada. Hanya menjadinya, hanya itu saja. Ada lagi nggak? Tafadhol. Apa Ustaz? Berarti ini bisa maknya itu bisa isim mausul, bisa dia menjadi tadi syai gitu tadi ya. Ya, Tergantung bagaimana kita menentukannya. tergantung Kita milih sendiri atau ya, kita milih sendiri. Kita milih sendiri. Ya. Makanya kalau istilahnya para ulama bahasa itu gini. Al-wadi al-wad'u minal wadi. Oke. Al-musta'mal minal mutakallim wal haml minal as-sami. Apa itu Ustaz maksudnya Ustaz? Maksudnya gini. Kita menggunakan kalimat bahasa Arab, memang orang Arab sudah meletakkan itu. Baik. Kita sebagai mutakalim menggunakan apa yang sudah diletakkan oleh orang Arab untuk kita gunakan dalam ucapan kita. Lalu ucapan mutakalim ini ditafsirkan oleh mukhotob atau sami. Nah, apa namanya? Aktivitas sami mendengar itu adalah namanya proses hamel. Proses hamel itu adalah proses di mana seorang sami menafsirkan maksud dari mutakalim dengan ilmu yang dia ketahui. Makanya nggak heran ketika sebuah kalimat itu diletakkan dengan dua makna, yang satu memaknai dengan satu makna, yang satu lagi memaknai dengan makna yang lain. Pertanyaannya, apakah dua orang ini adalah dua orang yang menafsirkan dengan penafsiran yang salah? Enggak. Dua orang ini sama-sama benar. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada peletak bahasa. Peletak bahasa mengatakan bahwasanya ini maknanya untuk ini, yang lain lagi ini maknanya untuk ini. Berarti dua-duanya sama-sama benar. Nah, disinilah nanti letak penafsiran Al-Quran itu berbeda-beda. Gitu. Jadi karena peletak bahasa sudah meletakkan makna punya dua i'rab, punya dua makna. Penafsir pertama mengatakan A, penafsir kedua mengatakan B. Dua-duanya sama-sama sesuatu yang datang dari orang Arab. Terus ada penafsiran berbeda, ya wajar gitu. Karena memang orang Arab sendiri atau peletak bahasa sendiri meletakkan dua bahasa. Nah, ketika penafsir itu sebagai sami menafsirkan mutakalim, dalam hal di sini adalah kalamullah, maka wajar terjadi perbedaan dalam menafsirkannya. Baik ya, mafhum sampai sejauh ini ya. Ini adalah pembahasan di dalam ilmu namanya ilmu wado. Ilmu salah satu cabang ilmu bahasa. Al-wadu minal wadi wal musta'mal minal mutakalim wal hamlu minas sami awil mukhotob. Haml itu adalah tadi menafsirkan, jadi nanti saya kirim deh bahasa Arabnya. Intinya kurang lebih maksudnya dari kata haml itu adalah mutakalim, sami atau mukhotob, kita sebagai pembaca menafsirkan perkataan mutakalim dengan ilmu bahasa Arab yang kita ketahui. Dan mungkin nanti penafsiran saya beda sama penafsiran Mbak Ulan, penafsiran Mbak Wika. Mbak Wika menganggap ini kayaknya isim mausul deh. Ini kayaknya isim saum mausuf. Ya terserah, gak masalah. Yang penting sama-sama masih mu'tabar perbedaannya. Masih perbedaan yang masih dalam koridornya. Nah ini pembahasan tentang mausuf, nakiroh mausufah, dan isim mausul. Oke. Ada lagi diskusi?
Ustadz, di Mm-mm. catatan kaki di sini ada penjelasannya itu Ustadz. Wal fariqu baina mausulah wal mausufat. Mm-mm. Di sini berarti kalau pakai mausul itu berarti fahia ma'rifat mausulah gitu. Berarti dia itu si itunya tuh Menjadi nakir, apa namanya? Menjadi makrifat gitu menjadi Ustadz, makrifat. Ha-ha. simanya. Terus, mm-mm. Tapi kalau yang apa ketika dia itu di mausufat, Mm-mm. maka dia itu menjadi fahia nakiroh mausufah. Berarti Mm-mm. dia menjadi si nakiroh ya Ustadz, Mm-mm. simanya itu. Betul. Nah, Oke. tapi kan tadi kan Berarti perbedaannya di situ. pertanyaan Mbak Ula kan apakah secara makna beda Ustadz? Jawabannya nggak beda gitu. Cuman dari Oh, sisi tapi ini secara mm-mm. iya. Ini bicara soal jenisnya itu apa, naunya ini apa, nakirohkah dia atau ma'rifatkah dia. Gitu. Tapi secara makna ketika kita menafsirkan artinya sama-sama yang dia itu maknanya apa-apa yang Hmm. itu. Tapi kalau simanya itu mausulah tadi Ustadz kan jadi makrifat kan, Mm-mm. makrifat mausulah. Mm-mm. Nah, berarti kan di sebelumnya kan ada alif lam ya, wal Betul, harfu gitu. betul. Maka itu menjadi apa ya? Kalau saya tuh menafsirkannya tuh bukan menafsirkan ya. Jadi kayak ini tuh oh ini benar-benar makrifat gitu. Si alfunya pakai alif lam, terus si ma itu menjadi makrifat mausulah gitu, Ustaz. Paham nggak? Mm-mm. Mm-mm. Iya betul aja, bisa aja gitu juga boleh. Tuh. Boleh aja gitu. Ini variasi dari i'rab. Yang mana kita nggak boleh menyalahkan satu pendapat dan membenarkan satu pendapat yang lain. Dua-duanya benar. Nah, disinilah nanti akan kelihatan kenapa kok para ulama itu agak berbeda-beda ketika menafsirkan Al-Quran. Gitu. Ayat-ayat muhkamat jelas, semuanya nggak ada keraguan di situ semua. Ulama sepakat. Tapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang di situ i'rabnya ganda. Nah, itulah nanti yang akan menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tergantung level mereka dalam berbahasa Arab. Nah, ulama itu mutafawid dia. Jenjangnya apa? Kapasitasnya berbeda-beda. Siapa yang paling banyak meriwayatkan, dia yang paling fakih dalam ilmu tersebut. Atau dia yang paling fakih dalam bahasa Arab. Makanya bahasa itu bicara soal siapa yang paling banyak meriwayatkan. Baik, ada lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain dari Mbak Widya, Mbak Wulan, Mbak Wahidah, Bu Rani, Bu Enda, Pak Harun. Lanjut? Oke, kita lanjut ya, nggak ada. Siapa ya yang gantian baca? Terakhir Mbak Wahidah ya? Betul Mbak? Atau Mbak Wahidah belum? Kemarin sudah, Ustaz. Oh sudah, sekarang Mbak Wulan berarti. Sok, Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa masyaikhina fid darain amin. Amin. Babul i'rab. Babul i'rabi. ثم أخذ يتكلم على الإعراب فقال باب الإعراب يصح قراءته بالرفع وفيه وجهان الأول كونه خيرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الإعراب وإعرابه هذا حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب وباب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الوجه الثاني كونه مبتدأ مبتدأ والخبر كونه مبتدأ والخبر محذوف تقديره باب الإعراب هذا محله وإعرابه باب
mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu mudhaf. Al-i'rabi mudhafun ilaih majrurun. Ha harfu tanbih wa dha ismu isyarah mubtada'un sani mabniun ala sukun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun wa mahalluhu khabarul mubtada'i sani wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wa mahulu wa mahulu wa mahallu Mahallu. mudhaf wa mahallu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rabun wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwal wasihu qira'atuhu Wayasihu. bin nasbi ala ويصح قراءته بالنصب على كونه مفعولا بفعل محذوف تقديره اقرأ باب الإعراب وإعرابه اقرأ فعل أمر Betul. والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ويصح قراءته بالجر على كونه مجرورا بحرف جر محذوف تقديره اقرأ في باب الإعراب وإعرابه اقرأ فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت في باب جر ومجرور متعلق بإقرأ وهذا الوجه لا يتمشى إلا على مذهب bukan Madhabi. مذهب الكوفيين المجوزين Wi. الجر Mujawwizina. مجوزين الجر بالحرف وهو محذوف Mahzufun. محذوف ومنعه البصريون وعلى كل باب يا باب مضاف والإعراب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة والباب معناه لغة فرجة في سائر Satir. satirin itu fi satirin yutawassalu biha min dakhili ila kharijin wa aqsuhu wastilahan ismun li jumlatin minal ilmi mustamilatin ala masaila ishtamalat ala fusulin amla. Lanjut Ustaz. Lanjut. Terakhir. Wa hadzal i'rabu wal ma'na ini yajriyani fi kullin babu fala yuhtaju ila i'adatihima ma'a kullin babu. Oke, barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Ini kita diberikan satu petunjuk yang kita boleh menggunakan ini di seluruh pembahasan dalam segala fan ilmu. Yaitu apa? Yaitu ketika kita mengirob kalimat al-babu. Baik nanti dalam teks hadis, dalam teks misalnya dalam ketika kalau kita baca syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kadang kita dapati babun, kadang kita dapati babu. Nanti i'rabnya kayak gimana itu nanti lihat saja gurunya bilang apa. Karena setahu saya nanti antara kitab Kutubus Sittah itu nanti ada yang dibaca dengan babun, ada yang dibaca dengan babu.
Cuman saya nggak bisa memastikan apa yang dibaca babun dan apa di antara 6 kitab itu apa yang dibaca babun dan apa yang dibaca babu. Tapi kebanyakan yang saya pernah ikut majelis-majelis sama'i itu semuanya dibaca babun, kebanyakan. Cuman nggak salah juga ketika dibaca babu. Nah, itu satu. Penggunaannya kalau dalam kitab hadis itu di situ. Taib. Berikutnya, yang kedua. Kita mau mengi'rab kalimat babu ini. Kalimat babu ini kita mau mengi'rab. Tapi sebelum kita mengi'rab, kita kenalan dulu dengan apa itu bab. Bab itu dikatakan di awal, secara bahasa bab itu artinya adalah furjatun. Dia itu adalah rongga yang ada tutupnya. Rongga, bab, pintu, ya anggaplah gambarnya pintu deh. Jadi dia itu adalah furjatun, ini anggaplah bangunan ya. Ini bangunan, nah ini gini, anggap ini bangunan. Nah, dia itu adalah furjah. Di sini kan ada furjah. Ini anggaplah ini lantai. Di sini kan ada furjah, ada kekosongan. Furjatun fisatirin. Yang dimana furjah di sini itu ada satir. Dia itu ada penutup. Entah itu pakai penutupnya pakai hordeng, pakai daun pintu, pakai kayu, ila akhirih. Yang pasti dia itu ada satirnya. Yang mana yutawassolu biha, yang mana dengan adanya pintu ini itu bisa membedakan antara luar itu mana, dalam itu mana. Jadi pembatas antara luar dan dalam itu adalah pintu. Dikatakan dalam berarti dikatakan adanya luar dan adanya dalam, berarti di situ ada gerbang, ada bab yang memisahkan antara luar dan dalam. Baik ya, sampai di sini secara bahasa saya rasa nggak ada kesulitan. Oke, yang kedua secara istilahan. Jadi ahlul ilmi itu mereka punya istilah. Masing-masing istilahnya mereka tuh berbeda-beda. Tetapi khusus untuk permasalahan bab ini mereka punya satu mustalahat yang sama. Jadi bab itu adalah kurang lebih gini deh. Saya kasih gambaran gini, misalnya ini kalau di tempat kita itu kan di bahasa kita atau kalau kita buat skripsi dan lain sebagainya itu kan pasti ada judul, gitu ya, judul. Lalu di judul itu ada bab 1, bab 2, bab 3, betul ya? Terus di bab itu nanti ada subbab. Subbab 1.1, 1.2, ila akhirih. Dan gitu juga subbab 2.1, 2.2, dan subbab 3.1, 3.2. Gitu ya, betul ya? Jadi kalau saya ada yang keliru, nanti langsung boleh disela saja. Oke. Baik. Nah, dalam bahasa Arab atau dalam kamusnya Ahlul Fan, itu orang-orang ulama-ulama kita punya istilah-istilah tersendiri. Yang dimana istilah tersebut itu masyhur di kalangan para ulama. Dan kita harus tahu itu. Yaitu apa? Pertama ada istilah namanya kitab. Yang kedua, ada istilah namanya bab. Yang ketiga, ada istilah namanya fasl. Yang keempat, ada istilah namanya far'un. Yang kelima, ada istilah namanya mas'alah. Yang keenam, ada istilah namanya tanbih. Yang ketujuh, ada istilah namanya khotimah. Yang kedelapan, ada istilah namanya tatimah. Yang keenam, ada istilah namanya qaid. Nah, ini semua adalah istilahnya ahlul fan. Yang mana mereka itu menaruhnya secara detail. Jadi nanti ada perbedaan antara masalah sama far'un. Perbedaan antara far'un sama fasal. Fasal, ada perbedaan antara bab. Bahasa mudahnya gini. Bab itu adalah kumpulan dari bab
itu akan menjadi kitab. Kumpulan dari beberapa fasal itu akan menjadi bab. Kumpulan dari beberapa far'un akan menjadi akan menjadi fasal. Kumpulan dari beberapa masail akan menjadi far'un, dan kumpulan dan tanbih itu adalah isyarat, khotimah sebagai pelengkap, khotimah sebagai penutup, tatimah sebagai pelengkap, dan qaid sebagai sesuatu yang menghilangkan dan menghapus yang nggak berkaitan dengan yang dibahas. Oke, jadi masalah, kumpulan dari masalah adalah far'un, kumpulan dari far'un adalah fasal, kumpulan dari fasal adalah bab, kumpulan dari bab adalah kitab. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Tapi saya mau ngasih tahu ini, berharap nanti teman-teman di sini bisa ketika ada istilah-istilah ini nggak bingung. Gitu. Contoh misalnya. Jadi di dalam sebuah ilmu ilmu itu adalah kumpulan masail. Kumpulan masail. Contoh misalnya, dalam fikih, misalnya, as-sholatu wajibatun. As-sariqatu haramun. Terus misalnya lagi, apa lagi? Sholatu duha mandubun. Nah, sholatu duha, sholatu wajibatun, as-sariqatu haramun, sholatu duha mansubun, ini disebut sebagai namanya mas'alah. Mas'alah itu adalah kumpulan, atau bahasa Arabnya itu ya, matlubun khobari, perkara yang dimintai, yubarhinu alaihi fil ilmi. Perkara yang terhimpun di dalamnya mubtada dan khobar, yang mana mubtada dan khobar ini dibuktikan kebenarannya lewat dalil. Nah, kumpulan dari setiap aktivitas, kumpulan dari masail-masail ini dikumpulkan dalam satu far'un. Misalnya, as-sholatu wajibah, sholatu duha mandubun, sholatu tahajud sunnatun, sholatul istisqa sunnatun, dikumpulkan dalam satu bab, babus sholah. Gitu. Atau fasalnya, fasal as-sholatu wajibah, sholat-sholat yang wajib, apa aja dikumpulin semua. Nah, ini adalah yang disebut sebagai namanya ilmu. Jadi sesuatu fan disebut sebagai ilmu itu ketika dia terkumpul masail. Masail itu adalah mubtada dan khobar, yang mana mubtada dan khobar ini ditentukan kebenarannya lewat dalil. Nah, ketika dikumpulkan masail-masail yang sejenis, dikumpulkan dalam satu fasal. Kumpulan dari fasal akan dibentuk menjadi bab. Kumpulan dari bab-bab disebut sebagai namanya satu kitab. Ya, sampai di sini sekali lagi saya kok di dalam hati saya kayak merasa belum bisa memahamkan. Contoh misalnya sholatu jum'ah wajibatun, sholatu duha mandubun, sholatu tahajudi mandubun, sholatu ya udah. Oke, sholatu duha mandubun, sholatu tahajud mandubun, sholatu tarawih misalnya mandubun. Oke. Yang mandub-mandub ini dikumpulkan menjadi
as-sholatu mandubah. Jadi fasal sholatul mandubah. Nah, terus nanti kita buktikan nih, apa boleh sholat duha apakah mandub? Kita buktikan dengan dalil. Apakah sholat tahajud itu mandub? Kita buktikan dengan dalil. Apakah sholat tarawih itu mandub? Kita buktikan dengan dalil. Nah, ini itu disebut sebagai namanya masail. Kumpulan dari masail atau masalah disebut sebagai namanya fasal. Kumpulan dari fasal adalah bab, dan kumpulan dari bab adalah kitab. Nah, ini kurang lebih pembahasan mengenai tartib, urutan dalam sebuah kitab. Kalau dalam ilmu nahu gimana Ustaz? Dalam ilmu nahu, fa'ilun marfu, khobarun marfu, naibul fa'il marfu, terus khobar kana, khobar ina marfu, dikumpulin dalam satu bab, babul marfu'at. Maf'ul mansub, tamyiz mansub, hal mansub, dikumpulkan dalam satu bab, babul mansubat. Nah, kumpulan dari bab, babul marfu, babul marfu'at, babul mansubat, babul majrurat, dikumpulkan dalam satu kitab, namanya Kitabun Nahwi. Nah, ini adalah tartib atau urutan dalam setiap fan ilmu. Sampai di sini coba ada diskusi atau ada pertanyaan nggak terkait dengan permasalahan ini? Ini sebenarnya permasalahan yang akan banyak dibincangkan di dalam kitab mantik biasanya di bab-bab awal. Tapi di sini karena musannif menyinggung, maka saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa itu kitab, apa itu bab, apa itu fasal, apa itu far'un, apa itu masalah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau juz'un Ustaz di mana Ustaz? Juz'un nggak ada dia. Enggak ada. Nggak ada dia juz'un. Juz'un itu mungkin kalau misalkan kitab itu punya berjilid-jilid gitu ya, baru ada juz 1, juz 2, juz 3 itu baru ada gitu. Berarti di atas kitab. Di atas kitab. Ya, bisa. Di atas kitab bisa. Ini nanti akan ketemu kok. Pasti nanti ada far'un fi mas'alati kaza kaza. Terutama di kitab-kitab di kitab-kitab fikih biasanya. Banyak nanti. Tatimah itu tanbih. Tanbih itu adalah isyarat. Supaya orang itu sadar kalau ada isyarat yang diberikan oleh penulis kitab, dan penulis kitab itu ngasih tahu isyarat tersebut. Khotimah itu sebagai penutup bab tersebut. Tatimah sebagai pelengkap, dan qaid sebagai sesuatu hal yang mengeluarkan sesuatu dari pembahasan tersebut. Dia itu kayak semacam standar tolok ukur yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan bahwasanya ini masuk di bab ini. Karena kalau nggak ada qaid tentang ini, maka dia nggak bisa masuk dalam bab ini. Nah, itu nanti akan dijumpai di dalam kitab-kitab fikih. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah saya sudah menjelaskan ini, jadi nanti insya Allah bisa lebih lebih terang lagi. Nah, permasalahan ini as-sholatu mandubah mubtada dan khobar ini oleh para ulama nggak disebut sebagai namanya mubtada dan khobar, tapi mahkumun bihi dan mahkumun alaih. Dalam bahasa nahwu itu. Dalam bahasa mantik itu mahkumun bihi dan mahkumun alaih. Kalau dalam ilmu balaghah namanya musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu namanya mubtada dan khobar. Tapi lebih tepatnya kita pakai yang mana Ustadz? Kalau saya boleh kalau saya boleh berpendapat, yang lebih tepat adalah mahkumun bihi dan mahkumun alaih. Itu yang penggunaan paling tepat untuk seluruh untuk setiap fan. Tidak berarti menyalahkan ketika kita menggunakan kalimat musnad dan musnad ilaih. Ya nggak salah juga, karena musnad ilaih, mahkumun bihi mahkumun alaih, mukhbirun bihi mukhbirun anhu, mubtada dan khobar semua adalah satu zat yang sama. Ya, ini adalah perihal tentang susunan kitab. Artinya nanti ketika kita mendengar suatu fan ilmu, kita nggak usah bingung.
Oh, nahwu. Nahwu itu paling bahas 3 hal doang kok. Bab marfuat, bab mansubat, bab majrurat. Marfuat itu apa? Fa'il marfu, naibul fa'il marfu, udah selesai. Kita fikih, oh fikih mah cuma bahas 4 hal doang kok. Bab tentang ibadah, bab tentang apa? Bab tentang muamalah, bab tentang ahkamun nikah, bab munakahat, sama bab jinayat. Udah. Sebelum keempat bab itu ada bab toharoh sebagai syarat dari sahnya ibadah. Kitab fikih itu hanya berputar pada 4 bab ini saja. Kitab hadis juga pun sama. Apalagi mustalahul hadis sama. Terus misalnya seluruh kitab-kitab yang ada di hari ini itu semuanya tersusun atas dasar susunan yang tadi sudah saya sebutkan ini. Kitab, babel, fasal, far'un, mas'alah, tanbih, khotimah, tatimah, dan qaid. Dia tersusun atas hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Oke, saya nggak akan panjang lebar lagi. Udah cukup ini aja dulu. Nanti kalau misalkan ada diskusi, silakan nanti di luar forum. Oke, balik lagi ke pembahasan kita. Nah, karena di sini kita lagi belajar nahwu, maka nggak sah seorang itu meninggalkan i'rab dari kata bab ini. Nah, bab itu, kata bab, kata al-babu di sini, babul i'rab, ya, i'rab. Kata bab di sini boleh kita i'rab sebagai rofa, boleh kita i'rab sebagai nasab, boleh kita i'rab sebagai jar. Kalau sebagai rofa, nanti boleh kita i'rab dia sebagai mubtada, boleh kita i'rab dia sebagai khobar. Kalau nasab, kita i'rab dia sebagai maf'ulun bihi bi fi'lin mahzuf, dengan fi'il yang dihapus. Kalau dia sebagai jar, maka kita i'rab dia sebagai isim majrur bi jarrin mahzuf, dengan huruf jar yang mahzuf. Ini adalah khulasoh kalamnya. Apa ringkasannya begini. Dan musonif kitab itu memilih i'rab yang ini. Kenapa? Karena khobar, karena i'rab khobar ini adalah bahwasanya khobar itu merupakan mahatul faidah, terminalnya faidah. Maksud dari sebuah omongan itu adalah khobar. Maka i'rab khobar inilah yang saya pilih. Tapi kurang lebih khulasonya kayak gini. Jadi kita boleh meng'irab rofa, rofanya dengan apa? Rofanya apa? Mubtada atau khobar? Jawabannya mubtada boleh, khobar juga boleh. Boleh nggak kita bilang i'rab nasab? Boleh. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan ada fi'il yang dimahzuf di situ. Bifi'lin mahzuf. Ada fi'il yang dimahzuf. Ada fi'il yang dihapus. Kita boleh nggak i'rab dengan babi? Dengan kata jar? Boleh. Dengan pertimbangan apa? Ada huruf jar yang dihapus. Nah ini adalah khulasohnya. Dan musonif kitab memilih untuk rofa yang dia itu rofanya adalah dengan khobar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau masih ada yang dibingungin terkait dengan bab? Ustaz. Ya, berarti kalau dia khobar berarti ada mubtada yang dihapus ya? Betul. Kalau dia khobar berarti ada mubtada yang dihapus. Salah. Kalau dia sebelum khobar, ya ada mubtada yang dihapus. Betul. Kalau dia di i'rab mubtada, berarti ada khobar yang dimahzuf. Ada khobar yang dimahzuf. Kalau dia khobar berarti ada mubtada yang dimahzuf. Kalau dia di i'rab mansub, ada i'rab maf'ul, berarti ada fi'il yang dihapus. Kalau dia di i'rab isim majrur, berarti ada huruf jar yang dihapus. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang kufiyin saja. Basirin nggak meng-i'rab itu. Nah ini khulasohnya kurang lebih. Pembacaan kita tadi. Ada lagi diskusi atau ada pertanyaan? Silakan.
Mbak Wahida, ada diskusi, pertanyaan? Belum Ustaz. Oke, Mbak Wika, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, Mbak Widya. Hmm, sampai sini nggak ada. Oke, baik. Baik, Bu Endah, terus Mbak Anissa, Pak Harun, kalau ada diskusi atau ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Oke. Sekarang yang kedua, kita mengi'rab, kita kita membahas tentang i'rab. Setelah kita membahas tentang apa itu bab, sekarang kita membahas tentang i'rab. Oke. I'rab dari segi makna dan dari segi apa namanya i'rabnya itu sendiri. Oke. Nah, ini. Oke, baik. Sekarang kita mengi'rab kalimat i'rab. Mengi'rab kalimat i'rab. Oke. Sebelum kita mengi'rab, kita mau coba kenalan apa itu i'rab. Babul i'rab. I'rab itu apa namanya? Adalah bentuk masdar dari kata a'roba. A'roba yu'ribu i'roban. A'roba yu'ribu i'roban. Yang artinya dia punya mana al-bayan. Penjelas. Yang punya mana adalah al-bayan. Sedangkan secara istilah, ini secara bahasa, secara istilahan, nanti ulama punya dua pandangan. Ada yang menganggap i'rab itu adalah sesuatu hal yang maknawi. Ada yang menganggap i'rab itu adalah sesuatu hal yang sifatnya lafzi. I'rab ada yang bermakna maknawi, ada yang bermakna lafzi. Taib. Berarti ketika kita katakan bahwasannya i'rab itu adalah maknawi, i'rab itu juga bisa dimaknai sebagai sesuatu hal yang berubah juga boleh. Tuh. Ya. Oke, taib. I'rab itu ketika kita bilang adalah sesuatu hal yang maknawi, maka maksudnya adalah ada perubahan yang tidak terindra oleh ucapan. Artinya, ketika kita mengi'rab ja'a Zaidun dan kita menganggap i'rab itu adalah maknawi, maka kita katakan Zaid itu berubah yang tadinya punya satu makna, yaitu adalah nama untuk seseorang, bertambah ketika dia masuk ke dalam sebuah susunan kalimat, bertambah menjadi maknanya adalah sebagai subjek. Oke, dari nama seseorang berubah menjadi subjek. Ini adalah perubahan yang disebut sebagai namanya perubahan maknawi. Nama seorang ditambah
subjek. Dari nama seseorang berubah menjadi subjek. Atau tak ditambah subjek lah. Nah, ini perubahan secara maknawi. Lalu, perubahan ini tentu membutuhkan tanda. Maka, penting untuk kita kasih tanda bahwasanya di dalam kalimat tersebut ada perubahan. Apa yang menjadi tandanya? Tandanya adalah domah. Domah ini disebut sebagai namanya alamat. Jadi, subjeknya adalah perubahannya, domahnya adalah alamatnya. Ini kalau kita ingin mengatakan i'rab itu adalah sesuatu yang maknawi. Lalu yang kedua, kalau kita katakan i'rab itu adalah lafzi, maka makna subjek ini nggak ada. Maka kita langsung bilang domah adalah i'rab. Domah adalah i'rab. Ini kalau kita katakan i'rab itu adalah lafzi. Jadi perubahannya nampak atau perubahan terindra. Dari mana? Dari ucapan. Nah, ini bahasa mudah saya ya. Meskipun nanti saya akan jelaskan maksud dari musonif kitab i'rab maknawi sama i'rab lafzi itu apa. Sampai di sini coba. Ada yang mau didiskusikan nggak coba terkait dengan i'rab maknawi dan lafzi ini? Ada yang nggak nyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan? Kalau butuh diulang, insya Allah saya ulang. Nggak paham, Ustaz. Oke, paham. Oke, yang lainnya coba. Paham ya? Alhamdulillah. Yang mana, Bu? Bisa diulang. Maaf Bu, saya kurang dengar loh Bu. Diulang ya maksudnya tadi ya? Iya, Ustaz. Putus-putus lagi suaranya. Ada yang tahu tadi Bu Endah bicara apa? Tadi tempat saya putus-putus. Tadi Oh, minta diulang. Ustaz. Oke, taib. Oke, taib. I'rab dalam istilahnya ulama-ulama nahwu itu punya dua makna. Pertama, dia itu sesuatu yang maknawi. Yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya lafzi. Maknawi dan lafzi, cara membedakannya, dia terlihat nggak dalam ucapan ini? Dalam lisan kita, dia nampak nggak? Kelihatan nggak? Kalau dia nampak, berarti lafzi. Kalau dia nggak nampak, berarti maknawi. Itu pembahasan awal kita. Apakah i'rab itu sesuatu yang nampak dalam ucapan atau sesuatu yang tidak nampak dalam ucapan? Baik. Kalau dia nampak berarti lafzi, kalau dia tidak nampak berarti maknawi. Contoh tadi saya katakan kata Zaidun. Kata Zaid dulu Zaid. Sebelum masuk ke dalam tarkib, dalam susunan, Zaid dalnya itu nggak punya harokat. Atau bahasa lainnya, dia sukun. Namun,
ketika dia dimasukkan ja'a, maka dia berubah dalnya menjadi domatain. Oke. Perubahan dari sukun menjadi domah ini disebut sebagai namanya i'rab. Perubahan dari sukun ke domah disebut sebagai namanya i'rab. Baik. Lalu Ustadz, kalau dia itu i'rab, bagaimana cara kita atau bagaimana para ulama mengatakan kalau i'rab itu maknawi? Ulama mengatakan ketika saya menafsirkan i'rab itu adalah maknawi, maka saya katakan Zaid itu yang tadinya nama untuk seseorang di awal perkaranya, ketika masuk ke dalam susunan kalimat, nama seseorangnya dihapus, berubah menjadi sebuah subjek. Menjadi sebuah subjek. Kan subjek kan sesuatu yang maknawi, nggak terindra. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Zaid itu mengalami perubahan dari nama orang menuju subjek? Jawabannya dengan adanya alamat. Alamatnya apa Ustadz? Alamatnya adalah domah. Maka domah ini menjadi alamat. Domah menjadi alamat bahwasannya ada perubahan pada kalimat Zaid. Perubahannya secara makna. Itulah yang kami maksud dari i'rab secara maknawi. Yang kedua, lalu bagaimana kalau misalnya kita menganggap i'rab itu adalah lafzi? Ya, sudah jelas kata para ulama yang menganggap i'rab itu lafzi. Sudah jelas ada perubahan kalimat dal, huruf dal yang tadinya harokatnya sukun berubah menjadi domah. Maka itu terjadi i'rab. Dan domah itulah perubahan yang nampak di dalam lisan. Maka kami katakan i'rab itu adalah domah. I'rab itu adalah domah. Dan domah itulah adalah i'rab. Nah, ini adalah maksud dari i'rab itu maknawi dan i'rab itu lafzi, Bu Endah. Tuh. Taib ya. Oke. Dari Bu Endah. Ustadz, izin tanya. Silakan. Berarti kalau misalnya kita mengucapkan kata baitun harusnya bait, mudarisun harusnya mudaris, gitu ya Ustadz? Atau gimana? Oke, ini persis dulu Karena tadi seperti kan Mhm. apa tadi? Itu kan Zaid. alamat ya jadinya ya. Mhm. Yang domah tadi jadi alamatnya gitu ya. Betul. Nah, apa gitu ya kita ngucapinnya seharusnya atau gimana Oke, Ustadz? baik. Ini persis seperti dulu mungkin 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu pertanyaannya Mbak Bulan. Saya ingat. Oke, jadi gini, kalau dalam perkara kita mengajarkan Mbak Wika, itu kita sah-sah saja mengatakan Zaidun, Baitun, Farosun, sah-sah saja. Dengan anggapan atau kita meniati bahwasanya sebelum kata baitun, sebelum kata kursiyun, sebelum kata maktabun itu ada mubtada yang kita sembunyikan. Jadi seolah kita bilang maktabun, dalam hati hadza maktabun, hadza kursiyun. Kita bilang kursiyun. Nah itu dengan anggapan kursiyun. Tapi nggak salah juga kita bilang Zaid, hadza Zaid atau Zaid, kursi. Oke.
Jadi sah-sah saja, nggak masalah kok. Ketika kita bilang Zaidun atau Baitun atau Kursyun, nggak masalah kok. Nggak salah. Ini sekedar kisah aja. Kisah dari perjalanan suatu kalimat yang tadinya keadaannya mufrad menjadi masuk ke dalam tarkib. Nggak masalah kok, Mbak Wika. Mau kita bilang Zaidun, mau Baik, kita bilang. Ustaz. Ya, Ustaz. Syukran, Nah, Ustaz. ya, ada lagi nggak? Yang lain, silakan. Baik, kalau nggak ada, lanjut. Nah, yang berikutnya, ketika kita mengi'rab lafzi, maka kita katakan Zaidun fa'ilun marfu bid dommah. Sesimpel itu kita katakan. Fa'ilun marfu'un bid dommah. Fa'il kan pasti marfu. Marfu'nya apa? Bid dommah. Kenapa? Karena kita menganggap i'rab itu adalah dommah. Fa'ilun marfu'un bid dommah. Tetapi ketika kita meyakini bahwasanya i'rab itu adalah maknawi, maka kita katakan fa'ilun marfu'un. Ditambahin wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahirah. Nah, jadi perbedaan kita menafsirkan i'rab akan berdampak kepada perbedaan kita dalam thoriqah mengi'rabnya, tata cara mengi'rabnya. Nah, ini yang yang mendasari adalah perbedaan dalam kita memaknai i'rab. Di dalam permulaan kitab-kitab, biasanya para ulama mengi'rabnya secara lafzi. Tapi nggak masalah juga ketika kita mengi'rabnya secara maknawi. Nah, terserah kita. Cuman yang pasti, setiap hal yang kita keluarkan dari lisan kita, hendaknya kita punya hujah. Artinya, dalam hal ini saya mau mengi'rab lafzi, dalam hal ini saya mau mengi'rab maknawi. Nah, itu artinya kita punya hujah. Nah, ini adalah perbedaan dan thoriqah dalam mengi'rab. Ada yang mengi'rab secara lafzi, ada yang mengi'rab secara maknawi. Nah, ini merupakan khulasohnya dari bab ini. Ya, di awal tadi kita sudah apa itu bab dan makna bab beserta i'rabnya, dan sekarang kita sudah memaknai apa itu i'rab beserta istilahnya dan pendetilan dan gambaran umum tentang pembahasan tersebut. Baik. Nah, nanti akan didetilkan tentang mustalahat apa yang dipergunakan untuk i'rab, atau kita pakai istilah-istilah apa untuk mengi'rab. Nanti akan kita kenal dengan istilah raf'un, akan ada istilah mansub, nasbun, ada istilah jarun, ada istilah jazmun. Itu semua merupakan mustalahat atau lakob dari i'rab. Dan nanti musonif kitab di akhir sebagai bentuk tatimah akan menyebutkan lawan dari i'rab, yaitu bina. Nanti akan disebutkan di akhir dari buku ini. Oke, dan alhamdulillah kita sudah menjelaskan secara global tentang i'rab ini apa. Yuk, sebagai penutup kita baca dulu. Dikatakan di sini babul i'rab yasihu qira'atuhu birraf'i. Jadi boleh kita baca dengan rofa. Dengan anggapan apa? Dia itu sebagai khobar lil mubtada mahzuf. Terus yang kedua, kita i'rabnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Tahu nggak kenapa kok dibaca qaunuhu mubtadaan, qaunuhu khobaron? Siapa yang tahu kenapa dia dibaca
fathatain. Yuk. Ada yang bisa nebak? Ya, jadi kalau ada yang bisa nebak, ada nggak yang bisa nebak? Ya. Oke, saya kasih tahu deh. Kaunuhu, dia itu dibaca mubtada, mubtadaan dibaca fathatain dan khobar dibaca fathatain, karena kaunuhu di sini dia itu adalah isim yang beramal seperti amalnya fiil. Betul, sebagai maf'ul. Betul, sebagai maf'ul dia. Nah, tapi terlambat tadi jawabnya. Oke, dia sebagai maf'ul. Dan kaunuhu di situ masdar yang beramal seperti amarnya fi'il. Makanya dibaca mubtadaan dan khobaron. Nah deh, selesai kita aja. Baik. Jadi kalau kita i'rab sebagai rofa, berarti ya sudah mengikuti, berarti bab sebagai mubtada dan i'rab sebagai mudhofun ilaihnya. Dan di sini di-i'rab secara lengkap. Harfu tanbih. Harfu tanbih itu artinya ya tanbih. Harfu kayak ha, kan kayak kita menanbih gitu loh. Kayak kita mau memberi peringatan. Ha itu harfu tanbih, za-nya itu adalah isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuknya. Jadi hada. Kita boleh menggunakan za saja tanpa kata ha, boleh, nggak masalah. Tapi ulama orang-orang Arab menaruh kata ha itu sebagai harfu tanbih. Hada, hadhihi. Nah, kalau orang Mesir ngomongnya nggak za, tapi da. Hadhihi di. Harusnya kan di, tapi ini hadhihi di. Itu kalau orang Mesir. Nah, di negeri-negeri yang lain juga kadang kan nggak nyebutin ha dia, nyebutin da, di, gitu aja. Baik. Haulai juga pun sama. Haknya itu harfu tanbih, ulainya adalah isim isyarahnya. Jadi isim isyarahnya itu ada setelah hak. Haknya itu kenapa disertakan ya sebagai harfu tanbih dia. Baik, berikutnya mahalluhu merupakan takdir kalamnya. Mahalluhu ini adalah tempatnya. Nggak ada yang perlu diinikan. Terus dan yang kedua wayasihu qiraatuhu binasob. Jadi kita bilang baba boleh. Kita bilang baba. Apa takdir kalamnya? Takdir kalamnya adalah ikro babal i'rab. Ini adalah ikro di sini adalah fiil yang dihapus. Fiil yang dihapus, fiil yang dimahdzuf. Kita bilang babal i'rab. Loh, kenapa kamu bilang babal i'rab? Ya, saya mentakdirkan atau saya memperkirakan ada fiil yang saya hapus. Nah, yang kedua, boleh juga kita baca jar, berarti kita baca babi al-i'rab dengan anggapan bahwasanya ikro dan fiilnya mahzuf, harfun jarnya mahzuf. Maka kita katakan babil i'rab. Boleh nggak? Boleh. Silakan saja. Tetapi dengan anggapan bahwasanya fiilnya mahzuf dan harfun jarnya mahzuf. Dan ingat dikatakan di sini dan ini sebagai ini pengingat bahwasanya hal ini wa hadzal wajh la yatamassa illa ala madhabil kufiyin. Jadi ini adalah mazhabnya kufiyin. Sedangkan basriyin itu tidak memperkenankan. Jadi nggak ada istilahnya fi'il mahzuf, harfun jar mahzuf itu nggak ada dalam istilah basriyin. Itu hanya ada dalam istilah kufiyin saja. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tentang babul i'rab. Nah, insya Allah kita besok akan memperdalam lagi mengenai tentang i'rab ini secara pastinya. Nanti kita akan coba meninjau ulang bagaimana cara kita memahami makna dari kalimat
Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillah taala. Nah, sebagai penutup lagi-lagi saya mengingatkan bahwasannya kitab Sarah Kafrawi ini dibuat untuk kita punya malakah, untuk kita punya kemampuan dalam mengi'rab setiap kalimat yang kita jumpai. Baik itu teks-teks yang kita jumpai dalam teks-teks sakofah, ataupun dalam teks-teks bahasa. Nah, ini adalah harapan dari Syekh Kafrawi saat menulis kitab ini. Sehingga, kalau kata guru kami itu pernah bilang begini, orang yang sudah lulus, sudah pernah ngaji Kafrawi, dia pasti akan bisa mengi'rab seluruh kalimat yang ia jumpai. Pasti dia bisa. Nah, karena memang Kafrawi ditujukan untuk itu. Jadi banyak latihan-latihannya. Tetapi kebanyakan guru-guru itu tidak memperdalam lebih dalam, memperpanjang penjelasannya tentang i'rab satu persatu. Itu enggak, itu sembari jalan aja. Jadi makanya kenapa kok saya sering melewati hal-hal dalam cara mengi'rab ini, karena ini bicara soal bacaan saja, dan karena ini sesuatu hal yang nanti akan terus berulang gitu lah. Jadi nggak perlu ada pendetilan yang cukup mendalam tentang setiap lafaz dari i'rab itu apa. Nah, karena mungkin akan dijumpai di kitab-kitab berikutnya dan akan dijumpai di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sebelum ditutup majelisnya, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Berkaitan dengan ini ataupun berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Tadi itu saya waktu yang dikata ini nggak apa-apa ya nanya Ustaz, tapi udah mau maghrib ya. Eh, Oke. ya sudah, boleh, nggak apa. Silakan. Depan aja. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak nanti dikirim ke grup aja pertanyaannya. Oh, agak sulit kayaknya saya nulisnya Ustaz. Tapi nggak apa-apa sih saya baca, kalau terlalu panjang jelasnya nggak apa minggu depan. Saya sampaikan aja ya Ustaz. Nah, ini tadi yang di khobaron itu, tadi kan Ustaz tanya ya, itu kenapa dibaca dia fathah gitu ya? Nah, saya tadi pas dibilang di sini maf'ul, saya kepikiran bukannya itu khobar dari kana ya gitu. Terus saya yang Oke. salah ya Ustaz? Oke. Karena tadi kaunah itu dia bukannya masdar dari kana ya? Betul, betul. Gitu. Oke, saya Nah, itu gimana ya Ustaz? Apa saya yang salah atau gimana ya? Enggak salah. Nanti insya Allah di kan depan aja kita coba bahas. Ya, itu ya Ustaz ya. Syukran Ustaz Afwan. Oke, baik. Ada lagi sebelum ditutup? Sampaikan saja dulu pertanyaan, nanti saya tampuk. Nggak ada sih. Kalau nggak ada, oke cukup ya. Barakallahu li walakum. Mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan raqafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.